Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua dimanapun berada? Jumpa lagi dengan saya di channel Rafidi Alba. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali saya menyajikan video-video yang selalu bermanfaat pada kesempatan kali ini. Video berkaitan dengan MBG yang diselenggarakan oleh BGN atau Badan Gizi Nasional. Selamat menyimak. Di tengah badai BGN, mundurnya Nanik Sdeang dan ujian integritas program makan bergizi nasional. Belum genap 2 bulan memimpin Badan Gizi Nasional, Nanik Sdeang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Masa kepemimpinan yang baru sejalan sekitar 1,5 bulan berakhir ketika lembaga yang dipimpinnya masih menjadi sorotan publik. Pengunduran diri tersebut semakin menyita perhatian karena terjadi di tengah mencuatnya perkara korupsi yang menyeret mantan kepala BGN. Terlepas dari alasan resmi yang disampaikan pemerintah maupun yang bersangkutan, momentum ini menghadirkan pertanyaan besar. Mengapa sebuah lembaga yang mengemban program strategis nasional justru mengalami gejolak kepemimpinan dalam waktu yang sangat singkat? BGN bukanlah lembaga biasa. Ia menjadi ujung tombak pelaksanaan program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas pemerintah yang menyangkut anggaran yang sangat besar dan menyentuh jutaan murid di seluruh Indonesia. Karena itu, stabilitas kepemimpinan menjadi salah satu syarat utama keberhasilan program tersebut. Kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan kepala BGN menjadi pukulan berat terhadap kepercayaan publik. Dalam filsafat politik, kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya dari hukum, tapi juga di kepercayaan masyarakat atau public trust. Ketika pejabat publik tersangkut persoalan integritas, maka yang terkikis bukan hanya nama pribadi, melainkan kredibilitas institusi. Pengunduran diri Nanik Sdeang, para sahabat sekalian, meskipun belum tentu berkaitan langsung dengan kasus hukum tersebut, tapi akan membaca publik dalam konteks krisis kelembagaan. Di era keterbukaan informasi, persepsi publik seringkali terbentuk lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Pemerintah perlu menyadari bahwa pergantian pemimpin secara beruntun dapat memunculkan kesan adanya persoalan struktural yang lebih dalam daripada sekedar pergantian personal. Program strategis tidak boleh bergantung pada figur. Salah satu kelemahan birokrasi di Indonesia adalah kuatnya ketergantungan terhadap figur pemimpin. Padahal lembaga negara seharusnya dibangun berdasarkan sistem, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Apabila perubahan pimpinan membuat program terganggu, berarti sistem kelembagaannya belum matang. Program MBG seharusnya tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala lembaga. Dalam perspektif administrasi publik modern, keberhasilan kebijakan bukan ditentukan oleh satu tokoh, melainkan oleh kualitas, tata kelola, good governance, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Korupsi merusak tujuan mulia. Program makan bergizi lahir dengan tujuan yang sangat baik, memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ironisnya, apabila pengelolaan anggaran justru disusupi praktek korupsi, maka yang terjadi bukan hanya korban keuangan negara, melainkan juga masa depan anak-anak Indonesia. Para sahabat sekalian, korupsi dalam program sosial memiliki dimensi moral yang jauh lebih berat dibanding korupsi pada proyek infrastruktur. Setiap rupiah yang diselewengkan berpotensi mengurangi hak-hak anak memperoleh makan bergizi. Dalam etika, tindakan demikian bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah konstitusi yang mengharuskan negara melindungi dan menyejahterakan rakyat. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BGN. Pemerintah perlu memperkuat beberapa aspek penting. Yang pertama, memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa, memperkuat audit internal, kemudian membuka akses informasi anggaran kepada publik, melibatkan lembaga independen dalam pengawasan, dan memastikan proses rekrutmen pimpinan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis integritas. Pengawasan publik juga harus diperluas melalui keterbukaan data sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program. Lantas bagaimana caranya agar tetap menjaga kepercayaan publik? Dalam filsafat politik, Francis Fukuyama menegaskan bahwa kepercayaan atau trust merupakan media sosial terpenting
dalam membangun sebuah institusi negara. Ketika kepercayaan hilang, biaya sosial dan politik akan meningkat karena setiap kebijakan akan selalu dicurigai. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat, mengisi kekosongan kepemimpinan BGN dengan figur yang memiliki rekam jejak profesional, integritas tinggi, serta kemampuan manajerial yang kuat. Lebih penting lagi, pemerintah harus memastikan bahwa pergantian pimpinan tidak menghambat pelaksanaan program makan bergizi gratis secara nasional. Masyarakat sesungguhnya tidak hanya membutuhkan pergantian pejabat, mereka harapkan adalah hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjamin bahwa setiap anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pada akhirnya, mundurnya Nani SDM yang secara resmi karena berkaitan dengan faktor kesehatan yang bersangkutan, sehingga beliau harus berobat ke luar negeri. Tentunya tetap mencuat dugaan korupsi yang melibatkan mantan kepala BGN. Tentunya hendaknya ini menjadi pelajaran yang penting bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak cukup ditopang oleh besarnya anggaran ataupun popularitas kebijakan, melainkan oleh integritas para pengelolanya. Tanpa integritas, program sebaik apapun akan kehilangan legitimasinya. Sebaliknya, dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa tetap dapat diwujudkan. Para sahabat Rapide Alba, demikian video ini, semoga bermanfaat. Semoga program makan bergizi gratis ke depannya semakin lebih baik, tepat sasaran, dan tujuan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.